Sebelumnya kami dari Toba TV, Sersan Toba, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami untuk mewawancarai Bapak di sekolah ini. Pertama-tama, guru sebagai pendidik, apa artinya itu? Di sini kita mengaktualisasi bagaimana guru sebagai pendidik, dia harus mampu bagaimana mengembangkan karakter daripada peserta didik itu serta nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam kegiatan di sekolah, baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Jadi lebih kepada bagaimana guru itu memberikan tuntunan, arahan, bimbingan kepada peserta didik yang terkait dengan nilai, norma, dan etika. Jadi gini Pak, Kepala Sekolah ya, Pak Togar Duharman Panjaitan, Ya. benar? Apa mimpi besar Bapak ke depan dari SMA Negeri 1 Lagubuti ini? Mimpi besar kita ke depan bahwa sekolah ini kita dorong setiap lulusan dan warga sekolah dia memiliki profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini kita harapkan bahwa lulusan dan warga sekolah itu dia mampu mengaktualisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu. Misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kritis, kreatif dalam perlakuan di dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan ketika mereka juga merupakan bagian dari masyarakat atau kembali ke keluarganya. Itu harapan kita. Nah, selain itu bahwa kita juga berharap bahwa setiap lulusan dan warga sekolah itu dia memiliki apa yang kita sebut sebagai prestasi. Prestasi bukan hanya diukur dari besarnya hasil yang diperoleh, tapi ketika si anak sudah bisa berubah dari satu tatanan, misalkan dia dari yang tidak bisa mengambil sampah dengan kesadaran sendiri, maka dia bisa mengambil sampah itu. Nah, kemudian juga harapan kita ke depan bahwa warga sekolah ini memiliki apa yang kita sebut wawasan terhadap lingkungan. Lingkungan ini luas, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam. Nah, ini bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan apa yang kita sebut dengan masyarakat, lingkungannya, kemudian dengan alam lingkungannya. Nah, untuk memberi nilai-nilai yang bisa dilihat oleh semua masyarakat sehingga dia menjadi generasi yang kita harapkan ke depan. Bagaimana Kabupaten Toba ini atau Indonesia pada umumnya sadar akan lingkungan ini, sehingga nanti apa yang kita sebut dengan pengembangan atau kesurvivan dari makhluk hidup ataupun semua individu yang ada di bumi ini akan berlangsung dengan baik. Nah, kemudian kalau itu sudah dilakukan, kita berharap bahwa lulusan kita, warga sekolah yang ada di kita, dia akan menghasilkan satu martabat, satu tingkatan yang memang menunjukkan dia adalah makhluk yang tertinggi dari yang ada di alam, sehingga alam ini bisa terpelihara, alam bisa berkelanjutan, kita bisa hidup dengan damai, kita bisa hidup dengan etika dan moral. Itu harapan kita. Nah, tentu ini kan didasarkan oleh satu nilai. Harapan kita satu nilai yang kita sebut ada nilai kepedulian. Nah, nilai kepedulian, kemudian ada nilai keikhlasan dari semua lulusan dan semua warga sekolah. Nah, tentu selain itu juga semua harapan kita ini tentu didasari oleh apa yang kita sebut dengan kasih. Nah, jadi kasih itu menjadi satu pengikat antara yang satu dengan yang lain. Sehingga nanti satu dengan yang lain itu, kalaupun ada persentuhan karena dia ada kasih di dalam, maka semuanya akan terlewati dengan baik. Itu harapan kita, itulah mimpi besar kita ke depan. Jadi artinya cerminan nilai positif yang dari sekolah yang dirasakan oleh para bapak ibu guru dari sekolah harus punya nilai positif di tengah masyarakat dan di keluarga. Iya. Begitu. Bagaimana guru
Silent, silent. Kira-kira bagaimana guru membentuk karakter dan disiplin anak-anak itu supaya tercipta tadi yang dibilang Bapak itu ada kasih, ada kepedulian, ada disiplin. Bagaimana cara guru membentuk siswa-siswinya? Itulah disitulah fungsi pendidikan, disitulah fungsi guru. Fungsi guru itu sebagai pendidik. Nah kemudian fungsi guru sebagai pembimbing. Nah kemudian fungsi guru sebagai pengarah, fungsi guru sebagai pendorong. Nah fungsi guru ini di sini adalah bagaimana di dalam proses mendidik itu guru kita minta, kita dorong bagaimana mereka memberi contoh sehingga anak-anak bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh guru. Misalkan pagi-pagi kalau di gerbang kita salam anak-anak, itu dalam bentuk etika di dalam bersopan santun. Nah kemudian kita minta untuk bagaimana mereka ambil sampah, buang pada tempatnya, seperti itu. Kemudian itu tadi kepedulian ya? Iya, jadi guru itu peduli. Nah kemudian bagaimana guru itu diarahkan untuk bagaimana mereka peduli dengan anak dengan cara kalau anak salah tidak langsung dihukum, tapi diberi semacam penguatan dalam bentuk coaching sehingga dia menemukan sendiri apa yang menjadi kelemahannya, kemudian apa yang menjadi kekuatannya. Dengan kata lain apa potensi dirinya itu yang mau kita kembangkan. Jadi potensi diri anak itu kalaupun dia salah, ya wajar sebagai generasi muda, sebagai anak yang mau belajar. Nah di kesalahannya itu dia tidak kita judge, tidak kita salahkan, tapi bagaimana dia menemukan apa yang dilakukan itu lari dari rel, tetapi perlu satu bentuk kontrol dari guru sehingga dia tidak lari. Nah maka itu diarahkan secara terus menerus. Itu ada polanya. Guru waktu masuk di kelas, kalau anak-anak kita ada yang bertingkah laku kurang baik itu disadarkan, diberi semacam kontrol yang kita sebut di kita itu ada namanya restitusi segitiga. Jadi di restitusi segitiga itu anak harus disadarkan pada nilai. Nah, pada nilai. Lalu setelah anak disadarkan pada nilai, mereka juga disadarkan terhadap apa yang dia harus lakukan ke depan. Nah, itu polanya guru kita dengan BP dengan semua itu kita dorong supaya mereka melakukan teknik coaching. Nah, jadi di dalam coaching itu dia tidak mencari atau tidak memberi arahan-arahan, tapi anak yang menemukan sendiri. Anak yang menemukan sendiri bagaimana dia kok melakukan kesalahan, kemudian apa yang dilakukan ke depan, kemudian bagaimana dia berjanji kepada gurunya sehingga dia tidak melakukan itu. Nah, pola itulah yang kita lakukan mulai dari guru, nah kemudian wali kelas, kemudian nanti guru BP dengan BK yang nanti akan ditabulasi bersama-sama BP, wali kelas. Nah, atau dari staf kita dari petugas-petugas khusus misalnya dari TU atau dari Satpam. Jadi kalau terjadi kekurangan, mereka laporkan ke wali kelas dan BB. Maka nanti wali kelas dengan BB akan melakukan coaching kepada anak sehingga anak itu bisa berubah. Gitu. Nah kemudian pola yang lain yang kita lakukan adalah bagaimana anak itu sadar akan tanggung jawab dan etika moral melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka. Nah jadi pramuka itu adalah bagian dari pembinaan kita di etika dan moral itu. Nah, serta bagaimana anak itu didorong supaya dia memiliki karakter tadi melalui pola-pola pembinaan ekstrakurikuler. Nah, di samping itu juga guru kita minta dalam proses pembelajaran itu dia mengintegrasikan nilai-nilai karakter itu dalam pembelajaran. Nah, bagaimana mereka bertanggung jawab, bagaimana mereka disiplin. Ini kan soal tanggung jawab sebagai pelajar, apa yang harus dia lakukan? Misalnya mengerjakan tugas, misalnya hadir tepat waktu di ruang kelas, hadir tepat waktu di sekolah. Itu kan bagian dari tanggung jawab, hubungannya dengan disiplin. Kalau itu sudah bisa dia lakukan, maka ya ke depan dia akan menjadi generasi yang bisa kita harapkan untuk membangun negara ini lebih baik lagi ke depan. Nah itu yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran, bagaimana karakter dan nilai itu ditumbuhkan pada anak. Tadi Bapak bicara disiplin. Ini informasi ya Pak ya. Setelah Bapak di sini menjadi kepala sekolah, disiplinnya semakin kuat. Artinya anak-anak juga sudah kadang-kadang ada anak yang bandal, ada yang nakal, ada yang suka dibully-bully. Bagaimana cara Bapak menghadapi, mengajarkan supaya tidak ada bully-bullyan di sini, termasuk
pergaulan bebas. Bagaimana cara Bapak itu menghindarinya itu? Yang kita lakukan pertama, ada yang namanya penyampaian informasi kepada semua kita, baik itu guru, staf tata usaha, nah kemudian petugas keamanan, kemudian kepada siswa. Nah, kita sampaikan dulu seperti apa tujuan pendidikan nasional itu. Nah, kemudian bagaimana tujuan pendidikan ini diuraikan dalam peraturan pemerintah. Nah, kemudian bagaimana diuraikan dalam kurikulum. Nah, ini kita sampaikan kepada murid dan kepada guru bahwa pembinaan karakter itu salah satunya disiplin. Disiplin itu kan ini sangat dipentingkan. Jepang itu bisa berhasil karena disiplinnya kuat. Nah, kemudian negara-negara berkembang lain seperti Vietnam misalnya, jauh mereka lebih maju karena memang penanaman disiplin dan nilai-nilai itu sangat kuat bagi mereka. Nah, di kita inilah yang mau kita ambil dari teman-teman kita negara-negara lain yang punya nilai plus. Sebenarnya kita punya nilai itu, tapi bagaimana dia menginternalisasi itu, bagaimana kita mengaktualisasi itu di dalam perlakuan. Nah, yang kita lakukan itu, semua guru, semua tenaga pendidik dan kependidikan itu berusaha mendapatkan data kebaikan dari anak-anak. Kemudian ada yang namanya di kita itu mendapatkan data terkait dengan kredit point. Jadi ada di kita namanya kredit point. Kalau dia misalnya terlambat, dia akan dapat nilai angka 5. Nah, kalau 15, dia akan dikonsultasikan dengan orang tua. Kenapa sering terlambat? Artinya ini sistem. Tidak hanya siswanya yang kita dorong dengan gurunya, tapi orang tua juga kita dorong. Kenapa dia selalu terlambat tiap hari? Nah, kemudian kalau misalkan dia absen itu kita kalkulasi dia, kalau dia 3 absennya, itu ada alpanya, ada izinnya, kecuali sakit, itu orang tua sudah kita panggil untuk berkonsultasi. Nah, berkonsultasi bukan menghukum, tapi kita konsultasikan dengan orang tua, ini anak kenapa? Kenapa dia tidak hadir? Bagaimana menurut ibu? Mungkin datang dari rumah atau tidak? Nah, seperti itu. Lalu selain itu juga ada yang kita sebut dia dari pihak guru. Itu dari pihak guru harus melaporkan, itu tadi alur pelaporan, SOP-nya pelaporan itu dari guru, kemudian BP, kemudian tenaga pendidik lainnya itu melaporkan ke BP atau wali kelas dulu, ditabulasi. Lalu kalau misalkan dia tidak mengerjakan tugas, 3 kali tidak mengerjakan tugas, ada laporan dari guru. Karena nilai tugas ini kan salah satu bentuk penilaian dalam proses. Nah, untuk menilai kognitif. Nah, sebenarnya sikapnya juga, kalau di ruang kelas dia menghasilkan sesuatu aktivitas yang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, ada di kita namanya kesepakatan kelas, yang dibuat oleh kelas itu dan guru dan wali kelas. Nah, kalau misalnya itu mereka tabrak, maka tentu ada esensi. Bukan hukuman kita sebut, tapi esensi. Esensi dari apa yang dilakukan. Dan mereka sepakati sendiri. Nah, kalau itu misalkan dilanggar beberapa kali, maka itu kita panggil orang tuanya untuk berkonsultasi bagaimana memperbaiki ini ke depan. Bukan kita salahkan muridnya, tapi bagaimana memperbaiki ke depan. Nah, kemudian terkait dengan bully tadi, kekerasan tadi, ini juga tidak hanya tanggung jawab guru sekolah, tapi tanggung jawab masyarakat. Nah, di kita ada yang kita sebut dengan pelibatan keluarga, pelibatan orang tua murid dalam membicarakan soal kekerasan dan bully ini. Nah, terutama yang menyangkut ya bully fisik. Nah, kemudian kekerasan fisik. Nah, kekerasan psikologis juga kita juga bicarakan. Jadi yang pertama ada program kita namanya parenting class. Jadi di parenting class itu kita minta dari pihak kepolisian, dari pihak alumni, nah kemudian dari kejaksaan, mereka hadir di sekolah, atau praktisi pendidikan, mereka kita hadirkan di sekolah untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada orang tua siswa, kepada siswa seperti apa ini kekerasan ini, sehingga anak bisa plong belajar, sehingga anak tidak tertekan dalam belajar. Nah, kemudian tidak ada yang kita sebut tekanan psikologis, sehingga dia bisa belajar dengan caranya sendiri, dengan polanya sendiri, menemukan sendiri cara belajarnya. Nah, ini yang kita lakukan terkait itu. Lalu yang lain juga kita lakukan pembinaan secara langsung oleh BPBK dengan pola pembinaan individu. Jadi pola pembinaan individu ini seperti ini. Itu di kelas itu BPBK itu ada spionasenya. Jadi spionase ini yang melihat temannya membuli temannya enggak. Misal begini,
si Dono itu nama bapaknya si Mangatur. Kadang-kadang anak yang lain itu memanggilnya Mangatur. Itu kan tidak benar karena dia nama orang tuanya itu. Jadi tindakannya Pak? Tindakannya di situ ada anak nanti yang melaporkan itu ke BPBK. Lalu nanti yang mengatakan nama orang tuanya ini menjadi nama anak itu diminta datang lalu dikonsultasikan itu kena kredit poin yang tadi. Ya, kena kredit poin. Jadi ada kredit poinnya 5. Nah, jadi 55. Jadi kita 15 dia kena, maka sudah kita konsultasikan dengan orang tua. Tapi ini nggak dilakukan dulu di awal supaya mereka sadar. Jangan dulu terus disampaikan ke orang tua. Masih internal. Jadi itu dipanggil siswanya, loh, menurut kamu itu bagaimana? Benar nggak itu? Seperti itu. Kalau dia katakan tidak benar, kalau dikatakan benar, itu nanti kita kasih norma dan etikanya. Norma dan etikanya seperti apa menurut kamu? Apakah itu benar? Apalagi kita orang Batak, bisa nggak dipanggil nama? Misalkan. Yang dipanggil kan marganya. Atau ama atau upung sianu seperti berarti itu. Jadi tindakan yang dilakukan di sekolah tindakan yang persuasif duluan ya. Betul. Baru nanti konsultasi sama dipanggil orang tua gitu ya. Jadi gini, Pak Kepala Sekolah ya. Tindakan sampai dia merah artinya dia dikeluarkan. Kredit poinnya berapa itu? Itu kurang lebih 75. Jadi 75 dia kena di peraturan kita di kredit poin kita itu. Maka si anak itu kita minta kepada orang tua ya mungkin sekolah ini nggak cocok bagi dia, terlalu ketat mungkin atau mungkin terlalu prosedural terhadap sesuatu, mungkin anak ibu tidak sesuai dengan ini, mungkin bisa dicarikan sekolah yang lain yang lebih sesuai. Kira-kira seperti itu. Jadi gitu pencebarannya ya. Iya. Tidak langsung diulangin. Nggak langsung kita keluarkan, kecuali hal-hal tertentu misalnya narkoba. Nah, narkoba kemudian pergaulan bebas yang terekspos di dunia maya, kalau itu kadang-kadang langsung kita minta keluar, tapi itu pun kita nggak mau membunuh orang dari segi capaian cita-cita dia. Selalu kita minta dia tolonglah dicarikan sekolahnya karena ini kreditnya sudah 100. Nah, dia mencuri misalnya atau misalnya dia narkoba, pidana, narkoba atau pergaulan seks bebas yang terpublikasi di medsos misalnya. Jadi dengan sendirinya orang tua itu sadar dan itu selalu kita proteksi. Artinya jangan sampai kita publikasikan hal yang buruk pada anak karena suatu saat anak ini nggak tahu kita jadi apa ini. Nah, selalu kita buat dia dalam bentuk silent proses. Jadi di proses itu dia ya kita upayakan anak itu jangan sampai terekspos keluar sehingga dia bisa bersekolah dengan baik di sekolah lain. Kalaupun itu terekspos ya itu mungkin antara temannya, antara orang lain. Dan saya ingatkan ke BP setiap persoalan anak yang sifatnya rahasia tidak boleh dibuka kepada siapapun kecuali antara BP dengan wali kelas dan dia orang tuanya. Nah, itu nggak boleh. Jangan diumbar-umbar ke guru yang lain karena kita bayangkan anak itu adalah anak yang selalu berubah pendiriannya dan selalu berproses. Hari ini dia bisa baik, mungkin besok karena pengaruh lingkungan bisa berubah. Nah, maka di perubahan itu dia selalu kita arahkan. Selalu kita dorong ke arah yang positif. Kalau perubahannya positif ya tentu kita dukung. Artinya gini, di sekolah ini siswa-siswa itu sama guru menganggap bahwa itu adalah sebagai anak, gitu ya. Berarti selalu komunikasinya dengan baik ya dan orang tua. Bagaimana hubungan sekolah dengan komite? Nah, jadi hubungan sekolah dengan komite ini kan sifatnya supporting bagi kita. Kemudian selain itu juga akuntabilitas. Jadi mengakuntabilitasi kita di sekolah termasuk program kita. Nah, jadi supportingnya ya bagaimana pengurus komite itu memberikan dorongan kepada kita dalam bentuk misalnya program ini ayo kita lakukan seperti ini, seperti itu. Jadi kadang-kadang pengurus komite itu menyampaikan ke kita informasi dalam bentuk WA. Ini anak kita ada seperti ini. Di program kita ada seperti ini. Tolong supaya diperhatikan. Maka kita langsung tangkap itu lalu kita coba aktualisasikan dalam program kita. Nah, kemudian cara yang lain mereka kan mengakuntabilisasi kita. Misalnya setiap program itu pengurus komite kita minta untuk melihat ini program kita yang harus kita laksanakan. Yang sudah kita programkan, yang kita laksanakan hari ini, misalkan seperti parenting class, kemudian
ada juga pameran seni. Nah, itu kita sampaikan kepada pengurus komite. Nah, kemudian soal pendanaan juga mereka mensupport. Artinya sebagai perwakilan orang tua kan kita bicarakan dulu dengan pengurus komite bahwa ini program kita, poin-poin programnya misalnya peningkatan ekstrakurikuler. Karena ini kan tidak bisa dibiayai dengan BOS. Maka tentu kami minta partisipasi orang tua. Bagaimana ini bisa terlaksana? Dengan sumbangan sukarela lah ya. Iya, dalam bentuk sumbangan sukarela. Jadi bagaimana ini orang tua bisa menyumbang dengan variasi yang kita ciptakan. Jadi misalnya yatim piatu itu dibebaskan. Ya. Nah, KIP juga kita berikan potongan. Karena nggak serta-merta bisa semua kita bebaskan. Tapi yang jelas semua kita perhatikan. Jadi yang yatim piatu, yang keluarga misalnya lengkap tapi miskin, kemudian dia yang katakanlah sudah mendapat bantuan dari pemerintah, itu juga kita perhatikan walaupun sudah dapat bantuan misalnya seperti KIP, PKH, itu kita berikan stimulus pembebasan pembiayaan dari sumbangan tadi seperti itu. Artinya yang kurang mampu itu sekolah juga berpikir ya. Berpikir. Dan jadi kita bebaskan 100%. Oh, dibebaskan langsung. Iya, dibebaskan. Yang yatim piatu kurang mampu kita bebaskan 100%. Jadi nggak kita pungut apa-apa dari siswa tersebut. Jadi gini, prestasi sekolah, keunggulan sekolah ini dan prestasi anak-anak apa saja itu? Berapa di sini guru penggerak? Baik, jadi di kita ini saya sendiri sebenarnya sebagai pengajar praktek di guru penggerak itu. Nah, kemudian hari ini kita jadi fasilitator. Jadi fasilitator itu grade kedua. Nah, dari kegiatan itu sebagai kepala sekolah juga kita berusaha untuk menggrade diri, meningkatkan kapasitas kompetensi diri melalui berarti belajar ya, praktek. Iya, terus belajar ya, belajar. Dan kemudian kita juga sebagai fasilitator. Nah, kita fasilitator di kepala sekolah, fasilitator juga di guru. Jadi itu yang kita lakukan. Artinya kita berusaha bagaimana kekinian itu kita coba proses. Lalu di kita itu ada 3 orang guru penggerak yang sudah lulus. Nah, ini sekarang karena program itu lagi mungkin goyang, karena mungkin masih proses gitu. Ini kita lagi menunggu dan kita dorong guru untuk ikut. Tetapi yang terpenting itu di program Kementerian Pendidikan itu ada program yang sangat baik namanya PMM. Nah, jadi program PMM ini kan platform Merdeka Mengajar. Di situ guru bisa berkolaborasi. Bisa berkolaborasi dengan cara membentuk kombel misalnya, komunitas belajar. Bisa belajar dari PMM itu dengan pola mandiri. Nah, jadi rata-rata guru kita sudah memiliki sertifikat dari PMM. Mereka belajar dari PMM itu dengan caranya sendiri, dengan waktu yang mereka sediakan. Rata-rata sudah mendapat sertifikat dari PMM terkait dengan aplikasi itu. Karena aplikasi itu bisa memberi sertifikat kepada guru kalau menyelesaikan satu step, misalnya mandiri mengajar misalnya, atau katakanlah kurikulum merdeka misalnya. Nah, jadi kalau sudah diselesaikan itu mereka dapat sertifikatnya. Tapi di dalam ada ujiannya. Nah, ada juga pemberian aksi. Jadi bukan hanya kita belajar sendiri, tapi dia ada ujian, kemudian nanti dia mengupload karyanya sendiri ke dalam. Baru dia mendapatkan sertifikat. Oh, itulah ya. Nah, itulah di PMM itu. Jadi guru kita sudah rata-rata. Ya. Kita dorong, dan itu ada waktunya. Kita 2 kali sebulan melakukan pertemuan dengan Bapak Ibu guru di sekolah dalam rangka mengembangkan kompetensi guru. Nah, jadi bukan hanya di siswanya yang kita dorong, tapi gurunya juga kita harus dorong. Bagaimana guru menjadi fasilitator, mentor di dalam pembelajaran itu. Nah, terutama tadi soal mendidik itu, mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, itu kan fungsi guru. Nah, bagaimana mereka menginternalisasi itu di dalam diri sekaligus juga mengaktualisasikan itu terhadap murid. Nah, itu terkait itu. Lalu karena tadi motto kita kan prestasi. Nah, jadi prestasi itu juga, atau visi kita juga prestasi. Nah, prestasi itu kan tidak dimaknai yang besar-besar dulu, enggak. Berapa masuk AKMI, enggak seperti itu. Tapi ketika anak itu sudah mampu berbicara di depan podium sebagai pemimpin pembelajaran, itu sudah berprestasi menurut kita. Dan itu kita tanamkan kepada guru. Ketika anak itu sudah bisa bicara, itu anak itu sudah prestasi. Ketika anak itu bisa mendesain sesuatu, walaupun itu kurang tepat, itu sudah prestasi. Itu menurut kita. Jadi prestasi itu tidak dimaknai apakah dia juara internasional atau juara nasional. Tapi ke depan ini kan akan berproses. Nah, itu soal prestasi. Nah, jadi
target besar kita sebenarnya prestasi ini kan, ini prestasi yang katakanlah paling bawah, menengah sampai paling atas. Kita punya planning di situ. Iya, iya. Jadi nanti di prestasi yang kita dapatkan dari hasil belajar ini kan yang tertinggi. Karena terakhirnya bagaimana bisa melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu kan tujuan pendidikan menengah. Iya. Nah, jadi di prestasi itu ya, sembari kita melaksanakan proses-proses tadi, itu ada prestasi yang kita sebut dia pada level yang paling kecil, kemudian menengah. Di menengah itu kan dia juara kelas misalnya. Itu kita apa? Kita sebut prestasi. Kemudian kalau dia ada karate, juara karate tingkat ya kecamatan, atau juara karate tingkat sekolah, atau mungkin silat dan seterusnya. Dan kemudian nanti ada juga olimpiade sekolah tingkat sekolah. Olimpiade tingkat sekolah itu kan prestasi menengah lah kita katakan. Lalu nanti prestasi sudah tinggi, misalnya dia bisa kita hantar menjadi saintis atau peserta olimpiade tingkat nasional misalnya. Ini kan proses semua. Nah, kemudian dia bisa masuk di perguruan tinggi favorit, atau masuklah di perguruan tinggi negeri, atau swasta yang bonafit. Nah, itu menurut kita. Jadi di situ memang kita dorong Bapak Ibu guru dan kita semua untuk melihat bahwa prestasi itu mulai dari level yang pertama ke kedua, ketiga. Nah, jadi nanti di akhirnya juga kita tekankan bahwa ini tujuan kita adalah bagaimana anak ini melanjut di jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, atau mungkin di sekolah kedinasan. Nah, seperti itu. Jadi itu jenjang yang lebih tinggi. Itulah yang kita coba melalui prestasi. Nah, hari ini siswa kita di angkatan 2024 ini kurang lebih 112 orang yang masuk di perguruan tinggi negeri dan swasta bonafit. Itu yang kita capai. Jadi kurang lebih kalau tahun lalu kita mencapai 101 peserta didik yang masuk di perguruan tinggi negeri, tahun ini kita bisa mencapai 112. Jadi ada peningkatan ya. Dan tahun ini ada yang mencoba sebenarnya ke Akmil, ada beberapa orang, tapi yang lolos di Akmil itu 1 orang atas nama Gabriel Panjaitan, itu masuk Akmil. Dan itu ada, kita siapkan pelatihannya di awal di sekolah. Ada 12 pertemuan pelatihannya yang dibimbing oleh Pak dari pihak Ramil. Dan Koramil ya? Ya, dari Koramil. Jadi dibimbing 12 pertemuan. Nah, selanjutnya kita konsultasikan. Ini kalau kita konsultasikan dengan mereka dan orang tua. Kalau orang tua mau lanjut, yang kita berikan dari sekolah itu 12. Kalau mau lanjut, silakan berkonsultasi dengan bapak-bapak kita dari Koramil. Supaya bisa dilanjut program kita yang 12 itu. Nah, kemudian kalau mau lanjut dengan psikotes, ya silakan saja dengan mereka. Nah, yang bisa kita siapkan dari sekolah, nah seperti itu. Dan ini harapan kita ke depan juga akan lanjut dengan dukungan tentu orang tua dan peserta didik. Jadi gini, target sekolah dan target Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Lagubuti ini, target ke depannya ini kan dari 2023 meningkat dari 2024. Apakah ini sudah memuaskan yang target yang 2024 ini? Saya pikir yang namanya puas tidak pernah kita puas kalau di pendidikan. Capaian-capaian itu tetap akan didekatkan dengan proses yang ada di pemerintahan kita, dengan proses keinginan masyarakat. Jadi yang namanya manusia kan ini sulit puas ini. Jadi kita tetap ya berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak ini bisa kita dorong ya dengan level-level peningkatan yang bertingkat itu. Mungkin kalau tahun lalu 42%, sekarang sudah 48%. Nah, ini kan peningkatan di ranah kuantitatif. Nah, tetapi yang paling penting itu kan bagaimana menanamkan nilai dan karakter. Tidak semua yang masuk di perguruan tinggi negeri. Anak-anak kita di sini juga hasil data kita, hasil survei di lapangan itu kurang lebih yang mau melanjuti itu 60%. 60% dari total siswa kita misalnya rata-rata itu 252 per tingkat. Nah, 252 per tingkat ini 60% yang mau melanjut kalau kita survei. Walaupun nanti di akhirnya, karena kita melakukan survei 3 kali dalam setahun. Bagaimana harapan kepala sekolah kepada dinas pendidikan dan kepada orang tua, dan hubungan Bapak kepada guru dan staf-staf di
di SMA Negeri 1 Lagu Putih ini? Baik, yang pertama kita berharap bahwa pendidikan ini kan sebuah sistem. Nah, karena dia sebuah sistem tentu ada aset-aset lain atau kita katakanlah sumber daya lain yang perlu memberikan dukungan terhadap sekolah. Nah, dukungan terhadap sekolah yang kita harapkan itu dari masyarakat, bahwa masyarakat memberi dukungan kepada kita melalui masukan-masukan secara moral. Nah, bagaimana mengembangkan sekolah ini ke depan kan tidak mungkin saya pikirkan sendiri dengan Bapak Ibu guru. Tapi masyarakat juga ikut berpartisipasi bagaimana mengembangkan sekolah ini ke depan. Nah, lalu kita berharap juga kepada semua stakeholder, terutama bagi alumni, juga memberi dorongan kepada kita terkait dengan pemberian informasi, karena informasi ini kan nggak bisa dibeli. Nah, ini juga sudah kita minta. Kemarin baru karena ada mahasiswa kita di UI satu orang di administrasi negara, itu sudah datang ke sini dan kita sudah ikut roadshow-nya UI. Nah, kemudian juga dari IPB juga kita minta melalui kegiatan Zoom untuk angkatan 2024 kemarin, karena ada juga mahasiswa kita di IPB dan tahun ini ada di Institut Teknologi Surabaya di ITS ya satu orang. Nah, jadi nanti akan kita berdayakan mereka, ya kita minta mendukung kita dalam soal informasi, karena kan informasi ini kan di perguruan tinggi ini kan nggak bisa kita akses semua. Kita terbatas soal mengakses. Jadi mereka yang mengalami itu akan memberi informasi itu bagaimana di perguruan tinggi yang mereka ikuti sekarang. Dan harapan kita bisa merambah ke perguruan tinggi yang baik dan top 10 di Indonesia. Kemudian selain itu dari perusahaan mungkin ya kita berharap bagaimana bisa mereka menyisihkan CSR-nya itu ke kita dalam bentuk apapun itu, terserah dari mereka. Itu harapan kita dari perusahaan. Dan ini kita sudah sampaikan beberapa proposal ya. Jadi proposal yang sudah kita siapkan itu ke Inalum sudah kita sampaikan melalui komite. Melalui komite. Mudah-mudahan bisa jalan. Nah, harapan kita dari BUMN plat merah pemerintah ini bisa memberikan CSR-nya dalam bentuk apapun itu kita siap menerima. Nah, jadi itu. Kemudian dari orang tua peserta didik itu tadi kita karena pendanaan kita soal ekstrakurikuler ini kan, kemudian penggajian guru honorer yang tidak ada NPTK-nya, itu kan kita harapkan dari orang tua. Nah, jadi orang tua juga bisa mensupport. Nah, selain dananya, ya tentu orang tua juga kita mohonkan untuk memberi masukan kepada kita. Nah, soal akuntabilitas kita bagaimana, soal program kita bagaimana, dan itu kita sampaikan pada saat rapat persiapan penerimaan sumbangan peserta didik. Nah, dan itu kita paparkan di mereka, dan capaian-capaian itu kita juga paparkan dengan orang tua sehingga mereka yakin bahwa program yang kita lakukan itu berdampak. Dana yang kita terima dari anak-anak kita, dari orang tua peserta didik itu berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, lalu pemerintah sudah memperhatikan kita melalui Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, kemudian melalui program Indonesia Pintar, melalui dana BOS. Kemudian dari pemerintah provinsi juga sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, mereka juga para pemimpin kita dari Dinas Pendidikan, Pak PJ Gubernur, Pak Gubernur sudah memberikan atensi kepada kita. Nah, kita menerima bantuan alat-alat laboratorium dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021. Dan terakhir ada di tahun 2022 penyerahannya. 2001 kita terima, 2022 penyerahannya. Nah, ini bantuan ini sudah kita peroleh. Tapi harapan kita ke depan, karena ini sekolah tua, sekolah yang didirikan pada tahun 1964 sekolah ini dulu kan ceritanya SMA 2 Balige di Lagu Putih. Nah, lalu sekaitan dengan perubahan nomenklatur sekolah yang disesuaikan dengan kecamatan, maka menjadi SMA Negeri 1 Lagu Putih. Nah, jadi karena sekolah ini sudah sekolah tua, nah maka ya tentu bangunannya pun sudah banyak yang termakan oleh zaman, termakan oleh waktu. Nah, maka ya kita berharap Pak melalui Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan mungkin nanti melalui Pak anggota Dewan
yang terpilih tahun ini Pak Victor Silaen, Oh, yang merupakan alumni SMA 1 Lagubuti. Yang informasinya Bapak itu dia ada di Banggar. Nah, itu kita berharap bagaimana SMA Negeri 1 Lagubuti mendapat perhatian untuk, ya kita berharap dia direvitalisasi. Karena lokasinya yang ya kategori cukup lah, tapi dia harus direvitalisasi karena tidak ada lokasi lagi untuk membangun bangunan baru. berarti di apalah tingkatnya ya? Iya, dibuat pola bertingkat dan bangunan yang ada sekarang mungkin diratakan atau kalau masih bisa dipakai. Tapi harapan kita revitalisasi inilah yang kita inginkan karena gedungnya harus dibuat pola bertingkat sehingga tercukupi fasilitas ruangan, sarana prasarananya tercukupi khusus untuk di dalam ruang belajar ini dan kelengkapan pendukung. Misalnya perpustakaan kita kan sangat minim. Nah, kemudian ruang kelas pun ada satu yang kurang standar. Nah, kemudian kan animo masyarakat untuk masuk di SMA 1 Lagubuti karena dia merupakan satu sekolah yang aksesnya bisa dari semua penjuru. Itu aksesnya juga cukup besar. Nah, kemudian tamatan SMP yang ada di kawasan kita di Lagubuti pun itu kalau kita hitung-hitung 500, kemarin data kita 562 orang. SMP 1, SMP 1, SMP 2 sampai SMP 4. Iya. SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4. Nah, itu 562 data kita kemarin. Nah, padahal yang terima yang kita terima 252. Nah, jadi hampir 200-an yang kita tidak terima. dari segi zonasi kurang ya? Ya, dari kurang ruang ya. Kurang ruangan. Nah, sebenarnya kalau misalnya diberikan seperti tadi dia revitalisasi, ya tentu harapan kita di situ dengan diberikan melalui permohonan kita melalui Pak Victor Silaen ya. Victor Silaen dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kita bermohon supaya proses revitalisasi ini bisa disampaikan Segera lah ya. ya, dan kita berterima kasih atas kunjungan Pak Kepala Dinas dengan anggota dengan Bapak yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kemarin ke SMA 1 Lagubuti, sudah dilihat kondisi realnya, maka ya tentu harapan kita proses revitalisasi itu akan terrealisasi di tahun 2025 atau 2026. Kita bermohon kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kepada Bapak Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Nah, inilah harapan kita ke depan terkait bagaimana support semua pihak. Ya. Ya, jadi untuk membangun pendidikan ini tidak cukup dengan satu pihak. Maka kita pun dalam soal manajemen perbaikan ini kita lakukan secara terus-menerus dan memang dengan kondisi dan yang terbatas tidak semua bisa kita jamah. Nah, tapi apa yang vital-vital itu sudah kita coba kita perbaiki semaksimal mungkin. Kalau ada kurang di sana sini, itulah kemampuan kita dulu. Dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Begitu. Jadi Pak Kepala Sekolah, Pak Dohar Panjaitan, apakah Pak Dohar di sini senang jadi kepala sekolah? Ya, saya berpikir kalau ditanya soal senang dan tidak, ini kan tugas, amanah. Kalau yang namanya amanah harus dipertanggungjawabkan. Soal senang tidak senang tidak menjadi patokan itu. Tapi yang penting itu amanah itu harus dijalankan. Harapan-harapan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan yang kaknya kita di sini harus kita tanggung jawabi. Tugas itu harus kita jalankan semaksimal mungkin. Dan harapan apalagi ini harapan masyarakat. Harapan masyarakat kan kita harus mendidik anak-anak bangsa ini, anak-anak kita menjadi generasi yang katakanlah sangat paripurna ke depan. Ini kan menjadi tugas kita. Nah, jadi tugas itulah yang mau kita laksanakan dengan maksimal. Artinya sebagai tugas yang diemban oleh negara, Pak Panjaitan harus bertanggung jawab dimanapun ditempatkan, kira-kira begitu. Siap, seperti itu.